semuanya, aku Natasha dan ini cerita solo trip aku di Jepang selama 10 hari. Sebelum berangkat, aku udah siapin e-waiver visa. Ini gratis dan kalau kalian punya e-passport, kalian nggak harus apply visa Jepang lagi. Tinggal daftar online dan kalian bisa langsung dapat e-waiver dipakai buat traveling ke Jepang. Untuk penerbangan, kali ini aku di Miles. Yang pertama pakai Asia Miles dan pulangnya aku pakai KrisFlyer Miles. Sampai Bandara Haneda Tokyo, aku langsung naik direct train ke Asakusa karena aku nginep di sini. Kali ini aku nginep di Asakusa Ekime Hotel, bener-bener cuma nyebrang aja dari station. Kalau dari Tokyo, aku bakal stay di sini 4 hari 3 malam dan bakal explore makanan-makanan enak. Setelah check-in dan beberes sebentar, aku langsung pindah ke Ginza dan di sini aku nyobain kopi yang paling enak. Kalian harus cobain juga. Namanya adalah Glitch. Di sini tuh kopinya rasanya buah-buahan dan bener-bener strong. Kayak misalnya ada yang rasa passion fruit, rasa melon, dan aku bener-bener rekomen kalian cobain kopi ini kalau ke Tokyo. Setelah ngopi di Glitch, aku ke jalan utama Ginza, di mana jalanan besar ini ditutup setiap hari Sabtu dan Minggu untuk mobil. Jadi semua pejalan kaki bisa jalan di tengah-tengah jalan besar ini. Di sini berderet banyak banget toko-toko, mulai dari luxury brands sampai brand-brand biasa kayak misalnya Uniqlo, Jiu. Jadi kalian bisa puas banget belanja kalau kalian kesini. Selesai explore Ginza dan belanja, aku akhirnya dinner. Kali ini aku dinner di salah satu restoran tempura yang aku nggak sengaja nemuin online. Ternyata rasanya enak banget, harganya juga nggak mahal dan nggak ngantri. Selesai dinner, karena aku pencinta matcha, aku mampir ke Love Ginza untuk cari matcha powder. Ternyata di sini matchanya nggak serebutan itu sih, tapi tetap ada limit, satu orang cuma boleh beli satu can. Akhirnya aku beli satu matcha yang ini dan balik ke hotel. Nah, untuk transportasi antara Asakusa dan Ginza, aku naik metro. Naik metro di Tokyo bisa bayar pakai IC card, tinggal tap and go, atau bisa juga pakai kartu kredit dengan membayar contactless, bisa pakai Visa, Mastercard, GCB, dan lain-lainnya. Karena hari ini baru sampai, jadi segitu aja untuk day 1, kita lanjut di day 2. Area berikutnya yang harus kamu explore kalau di Tokyo adalah Asakusa. Di sini tuh banyak hotel murah, ada direct train dari Bandara Haneda dan Narita, ada banyak makanan enak juga, dan view Tokyo Skytree. Aku sarapan dulu di tempat standing sushi kayak gini, unik banget ya. Jadi tempatnya tuh memang kecil, dan untuk makan sushinya kita tuh harus sambil berdiri. Tapi sushinya enak banget, dan aku saranin kalian harus cobain paket yang ini. Standing sushi ini reviewnya lumayan bagus dan masih nggak banyak yang ngantri, jadi kalian nggak perlu buang-buang waktu buat ngantri makan di Tokyo. Setelah makan sushi, aku lanjut nyobain matcha experience. Di sini nggak cuma minum matcha, tapi bisa sambil kita yang bikin matchanya. Terus kita bisa minum matcha sambil ngeliatin background Tokyo Tower di belakang. Habis itu aku lanjut ke Ajumbashi Bridge. Di sini aku ya bengong-bengong bentar, menikmati pemandangan dan lihat beberapa kereta yang lewat. Selesai istirahat dan menikmati view di sini, aku pindah ke Nakamisedori. Di sini tuh surganya jajanan. Yang harus kalian coba di sini, yang pertama ada koroke. Ini ngantrinya panjang tapi cepet kok, jadi kalian harus tetap coba. Yang kedua ada es krim Cremia ini. Bener-bener enak karena konnya ini tuh bukan kon biasa, tapi rasanya kayak lidah kucing. Es krimnya juga enak dan soft banget. Enak banget, udah makan berkali-kali tetap pengen lagi. Kalian bisa belanja banyak di sini, ada souvenir, skincare, segala macam. Tapi ya memang rame sih. Di sini kalian juga bisa sekalian mampir ke Sensoji Temple yang warna merah ini. Dan malamnya aku dinner di Taketonbo Ramen. Ini adalah chicken ramen, brothnya juga bening, tapi rasanya enak banget. Belum banyak yang tahu juga, jadi nggak pakai antri. Waktu aku dateng cuma ada sekitar 3-4 orang, tapi the ramen is very good, jadi kalian harus cobain juga. Selesai makan ramen, aku balik lagi ke hotel. And that's it for day 2, kita lanjut di day 3. Hari ketiga yang paling aku tunggu karena hari ini aku bakalan day trip ke Kamakura dari Tokyo. Pagi-pagi aku naik kereta dulu dari Tokyo Station sampai Fujisawa. Di sini kita bisa naik kereta jadul namanya Enoden Line yang lucu banget kayak gini. Enoden Line ini bisa nganterin kalian ke berbagai spot yang bagus banget di Kamakura. Pertama, ada pantai ini, di mana kalian tuh sebenarnya bisa lihat Mount Fuji kalau lagi cerah. Sayangnya kemarin agak cloudy, tapi masih bagus ya. Yang kedua, ada station ini di mana kalian bisa lihat scene Slam Dunk yang terkenal. Ada kereta lewat dan backgroundnya itu adalah laut. Di sini ada lumayan banyak orang, tapi hati-hati ya, jangan sampai kalian melanggar peraturan lalu lintas, nanti malah bahaya.
Yang ketiga, aku juga ke Hasedera Temple. Ini adalah temple yang bagus banget, ada banyak banget spot, scenery, dan meskipun orangnya banyak, nggak kerasa crowded. Aku saranin banget kalian harus hiking sampai paling atas. Di Hasedera mau nyobain Ocean View Path. Capek juga ya. Karena kalian bisa lihat Kamakura from above, bisa lihat lautnya, bisa lihat bangunan-bangunannya, bagus banget. Kalian juga harus mampir ke tempelnya, tapi sayangnya karena tempel ini masih dianggap tempat ibadah yang suci, kita tuh nggak boleh rekam dalamnya. Tapi tetap sih, it's an enjoyable visit, kalian harus tetap coba. Yang terakhir ya, kalau ke Kamakura pastinya kita ke Big Buddha ini. Tapi dibandingin tempel yang tadi, Big Buddha ini lebih kecil. Harus tetap kesini sih, karena ini ikonik di Kamakura. Di Kamakura ada satu makanan khas di sini yang kalian harus cobain. Jadi sebenarnya ini adalah rice bowl yang di atasnya dikasih ikan teri rebus. Tapi nggak amis sama sekali dan ada cara makannya, kalian tinggal ikutin. Awalnya aku skeptis sih, kok nasi dicampur ikan teri, kayak apa ya rasanya? Tapi ternyata enak banget dan kalian harus cobain. Setelah selesai explore Buddha Temple, aku mampir ke salah satu cafe untuk ngopi dan nunggu sampai sunset. Kenapa harus nunggu sampai sunset? Karena kalian akan dapat view kayak gini kalau kalian nunggu sunset dan lihat keretanya lewat. Jadi sekitar jam 4 sore udah mulai berkurang crowdnya. Jadi kalian bisa lebih leluasa ngambil video, foto, apalagi di station yang kalian pasti udah pernah lihat deh di sosial media. Setelah puas enjoy sunset di Kamakura, aku akhirnya naik Enoden Line lagi untuk balik ke Kamakura Station dan naik ke Tokyo. Enoden Line ini kalau kalian mau seharian bisa beli pas aja, harganya 800 yen buat satu adult. Selesai explore, aku akhirnya balik ke hotel and that's a wrap for day 3.